Tidak hanya untuk sukses, kita memerlukan kerja keras, optimis, dan banyak action. Tidak hanya untuk sukses saja, tapi juga untuk menyembuhkan gangguan-gangguan psikologis yang mungkin kita alami, kita juga butuh kerja keras. Bagaimana kita mengolah kemarahan kita, yang tadinya kita mudah marah, kita mudah meledak, gitu ya. Itu juga butuh kerja keras. Karena nggak mudah untuk melakukan itu. Kalau itu sudah menjadi pola kita, itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu, maka kita butuh usaha juga untuk melakukannya. Kita udah berkomitmen nih untuk tidak marah yang meledak-ledak. Kita berkomitmen untuk menjaga agar kita tidak emosi. Tapi ada aja pemicunya, ada aja dorongan-dorongan yang dari dulu memang ada seperti itu, ada polanya seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya tekad yang kuat, kita tidak punya niat yang benar-benar dalam untuk mengubah itu, ya maka itu tidak akan bisa terjadi, ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa mengelola emosinya bukan berarti mereka tidak mencoba untuk mengelola itu, tapi kurang kerja keras gitu loh. Orang-orang yang mengalami depresi tetap moodnya jadi jelek gitu. Bukan mereka mau untuk mengalami itu, bukan. Tapi mereka kurang kerja keras, mereka tekadnya kurang kuat gitu ya. Ya, ini saya sering temui di lapangan seperti itu ya. Saya sering temui di tempat praktik seperti itu. Banyak malasnya, masih banyak menunda-nundanya. Loh, kan memang depresi. Jadi menunda-nunda, jadi malas itu kan biasa. Iya, oke. Jadi depresi sering saya bilang bahwa depresi ini adalah hasil. Depresi ini hasilnya. Gitu. Tapi hasil ini karena action, karena perilaku, karena pola pikir, terus stimulasi untuk perasaan, dan juga perilaku-perilaku tertentu. Dan depresi ini adalah hasilnya. Jadi orang yang depresi, ya nggak harus juga untuk malas, ya nggak harus juga untuk pesimis, nggak harus. Karena dia bisa mengendalikan itu tadi. Meskipun bawaannya itu pesimis terus, meskipun bawaannya nggak mau untuk bergerak, gitu ya. Tapi kita punya willpower kan, kita punya kekuatan kehendak kan, untuk tetap melakukan meskipun malas, untuk tetap bersosial meskipun hati kita hancur gitu. Nah, itu yang nanti akan mengubah depresinya. Ya, jadi kerja keras kita untuk mengubah depresi itu penting. Optimis bahwa depresi saya bisa hilang, bisa sembuh, itu juga penting. Optimis bahwa kecemasan saya ini ya bisa hilang, itu juga penting. Kerja keras nih, kerja keras bagaimana caranya agar saya tidak cemas lagi. Oke, dengan membiasakan diri dengan stimulus yang membuat saya cemas. Dengan melakukan relaksasi, melakukan self hypnosis setiap hari. Sudah dilakukan belum? Ya, jangan kita masih malas, gitu ya. Kurang kerja keras. Disuruh nulis jurnal, disuruh nulis daily journal tentang syukur, sudah dilakukan belum? Gitu loh. Latihan self dialog untuk diri kita agar lebih bersahabat sama diri kita, sudah dilakukan belum? Ya. Ah, males. Ah, nanti. Nah, itu dia. Itu masalahnya. Kurang kerja keras. Jadi sebenarnya untuk kerja keras itu nggak hanya untuk kesuksesan finansial, kesuksesan usaha, tapi juga kerja keras untuk mengubah pribadi kita, untuk mengubah hambatan-hambatan pribadi kita. Dan itu nggak mudah memang, itu nggak mudah. Perlu kerja keras, perlu tekad yang kuat, perlu komitmen, dan juga perlu optimisme. Yakin bahwa nanti suatu ketika goal ini kecapai. Kalau sekarang ini belum kecapai, ya nggak apa-apa. Peningkatannya masih sedikit, ya nggak apa-apa, kita hargai, gitu loh. Dan tetap bekerja keras dan seterusnya. Nah, dengan kerja keras itu nanti akan terjadi perubahan pelan-pelan dan akan menjadi berubah beneran, gitu ya. Nah, saya pernah menangani klien gitu sampai setahun 2 tahun itu masih sama saya, gitu. Dan dia punya komitmen, dia punya tekad yang kuat, gitu. Dia punya optimisme meskipun dia mengalami hambatan, gitu. Dan akhirnya ketika waktu-waktu berlalu itu, akhirnya dia benar-benar berubah. Ya, benar-benar berubah, bisa mengelola pikiran dan perasaannya. Ini bukan permainan jangka pendek ya, kalau udah mengalami gangguan yang lumayan parah, itu tuh bukan permainan jangka pendek, tapi juga jangka panjang gitu. Jadi sekuat apa kita, seoptimis apa kita, setekad apa kita untuk merubah ya depresi, merubah kecemasan itu menjadi lebih ringan, bahkan sembuh, itu tergantung dari diri kita sendiri, gitu ya. Psikolog, psikiater, konselor itu memfasilitasi, dokter itu memfasilitasi, tapi kita
sebagai seorang yang ingin berubah, dia harus pelaku utama. Ya, banyak orang yang datang gitu, pinginnya terapi gitu. Lalu berharap bahwa dengan hanya terapi saja dia bisa sembuh, dia bisa baikan saat itu juga atau besoknya. Jelas ini akan membuat dia kecewa. Meskipun ada perubahan tapi sedikit, itu membuat kecewa. Dan yang lebih bahaya lagi adalah perubahannya dia sangka dari luar. Padahal psikiater, psikolog itu membantu si orang ini perubahan dari dalam. Membantu dia menemukan apa yang salah dengan dirinya, lalu mencoba untuk merubahnya, lalu dia bisa sembuh. Gitu loh. Enggak sama penyakit-penyakit medis lalu dioperasi setelah itu selesai. Penyakit medis pun juga mirip-mirip. Kalau misalkan Anda punya sakit gitu ya, diabetes misalkan, diobati, sudah baikan gula darahnya, lalu Anda makan lagi gula yang banyak, ya Anda sakit lagi, kan gitu ya. Jadi sebenarnya kesembuhan itu ada kerjasama dari Anda dan juga terapis Anda. Tapi psikologi lebih banyak dari Andanya. Mau nggak, niat nggak, tekad nggak, komitmen nggak, optimis nggak, itu sangat-sangat penting. Jadi tidak hanya dari luar, tapi Anda sebagai orang yang ingin berubah, itu lebih banyak faktor penentunya. So, kalau Anda ingin berubah pribadi Anda, kebiasaan-kebiasaan buruk Anda, keterbatasan aspek-aspek pribadi Anda, pertanyaannya adalah seberapa kuat tekad, komitmen, dan seberapa optimis Anda mencapainya. Silakan tuliskan di kolom komen kalau ada pertanyaan ataupun komentar.